Nah, nggak bisa. Ya, ciri khas anak kita lihat bahwa di sini anak adalah oke. Anak adalah seseorang yang tumbuh, jadi makhluk yang tumbuh, bukan dewasa yang kecil. Kalau dewasa yang kecil berarti dia adalah dwarf atau midget, ya. Jadi cebol atau kerdil itu adalah dewasa yang kecil. Tapi kalau dia makhluk yang tumbuh itu yang disebut sebagai anak-anak, bukan dewasa yang kecil. Di sini yang harus kita tahu adalah pola pengasuhan asih, asah, dan asuh, ya, di mana yang utama di sini yang dilihat adalah ASI dari ibunya, ya. Jadi asih, asah, asuh atau di sini saya balik ya biar Anda tidak terpantau asih, asah, asuh tapi bisa juga asuh, asih, asah. Jadi di sini sudah harus ada sejak masa konsepsi. Jadi pada masih mudigah ya atau masih berupa pertemuan antara sel telur dan sel sperma berupa janin dalam bentuk morula, blastula, dan gastrula itu sudah harus mulai ada asih, asah, dan asuh, ya, dan harus dilakukan terus sampai terjadi bayi yang keluar dari rahim, ya, sehingga menjadi manusia atau anak-anak yang mempunyai kualitas dan potensi yang maksimal dan sempurna. Lingkungan di sini yang harus menciptakan pendidikan asih asa asuh yaitu lingkungan mikro yaitu ibu, ya, di sini tidak disebutkan ayah karena memang lingkungan mikro pada saat bayi baru lahir sampai seterusnya yang utama adalah ibu. Kemudian lingkungan yang mini yaitu keluarga, lingkungan yang meso yaitu sekolah atau organisasi, kemudian lingkungan yang makro adalah eksekutif di mana anak itu nantinya sudah bertumbuh menjadi dewasa dan mempunyai lingkungan yang kerja, lingkungan kerja yang bakal lama ya ditempati dia itu adalah lingkungan yang eksekutif. Nah, ini kebutuhan dasar anak. Ini asuh adalah fisik biomedik, asih adalah kasih sayang, sedangkan asa adalah stimulasi dini. Ketiga kebutuhan dasar anak ini tidak boleh terpecahkan dan merupakan satu kesatuan yang memang harus ada di saat bayi belum lahir, jadi masih berupa janin sampai bayi lahir, sampai menjadi batita, balita, dan kemudian remaja dan dewasa. Harus ada terus. Fisik biomedik atau ASUH meliputi kebutuhan pangan, gizi, dan nutrisi, perawatan kesehatan dasar, imunisasi, ASI, penimbangan pengobatan KMS, pemukiman ya. Jadi pada saat sudah terbentuk janin sudah harus punya tempat tinggal sebetulnya. Higien sanitasi, sandang, kesegaran jasmani, rekreasi dan sebagainya. Kasih sayang atau asih diperlukan pada tahun-tahun pertama kehidupan. Hubungan yang erat mesra antara ibu dan bayi adalah syarat mutlak ya. Sekali lagi yang ditekankan di sini adalah ibu. Ya, jadi antara ibu dan bayi pada saat janin sampai bayi sampai dengan balita itu yang utama adalah ibu. Kemudian emotional security atau rasa aman itu yang harus dirasakan seorang anak sehingga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Stimulasi dini atau proses belajar ya, pendidikan dan pelatihan, perkembangan mental, psikososial, meliputi kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, kepribadian, moral, dan etika. Kita harus lihat apakah pertumbuhan dan perkembangannya sudah sesuai. Kita harus tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Ya, jadi pengertian mencakup peristiwa yang statusnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Pertumbuhan lebih menekankan pada fisik, sedangkan perkembangan lebih menekankan pada mental dan kejiwaan seseorang. Sehingga pertumbuhan itu bisa dilihat dengan menggunakan angka, misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, lingkar perut, lingkar dada, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan itu menekankan pada mental dan kejiwaan seseorang. Sehingga
matangnya mental dan kejiwaan seseorang itu akan berpengaruh pada perkembangan seorang anak. Ya, kalau mental dan kejiwaannya tidak bagus, maka perkembangannya pun nggak bagus. Contohnya pada anak yang Down syndrome atau CP. Mungkin dia pertumbuhannya bagus, berat badannya bagus, lingkar kepala bagus, lingkar lengan bagus, tetapi untuk perkembangannya dia masih seperti anak usia 1 tahun misalnya, padahal dia sudah 5 tahun. Sehingga karena mental dan kejiwaannya tidak bagus, tidak sesuai dengan usianya, maka perkembangannya pun tidak akan bagus atau optimal sesuai dengan usianya. Mungkin pertumbuhannya aja optimal, tapi perkembangannya tidak optimal. Pertumbuhan lebih menekankan pada aspek fisik, sedangkan perkembangan lebih menekankan pada aspek pematangan fungsi organ, terutama kematangan sistem saraf pusat. Nah, ini pertumbuhan itu adalah bertambahnya jumlah ya, pertumbuhan atau growth, bertambahnya jumlah dan ukuran sel di semua bagian tubuh secara kuantitatif dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan atau development itu bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan susunan saraf pusat dan pembelajaran atau stimulasi. Kalau growth itu berkaitan dengan perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, dan fungsi tingkat sel, organ maupun individu yang diukur dengan ukuran berat, panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Sehingga definisinya adalah peningkatan secara bertahap dari tubuh, organ, dan jaringan dari masa konsepsi, yaitu mudigah ya atau janin, sampai dia menjadi remaja. Bisa diukur. Kecepatan pertumbuhan berbeda pada setiap tahap kehidupan, dipengaruhi oleh kompleksitas dan ukuran dari organ, rasio otot dengan lemak tubuh. Kecepatan pertumbuhan pada saat pubertas sangat cepat dalam hal tinggi badan, ditandai dengan perubahan otot, lemak, dan perkembangan organ yang diikuti oleh kematangan hormon seks. Ya. Jadi, Anda mungkin tahu uh, apa yang disebut dengan menarche, ya. Jadi menarche itu apa? Nanti dicari. Kemudian harus tahu apakah hormon seksualnya mengalami pubertas prekok ataukah pubertas terlambat. Pubertas prekok itu apa? Pubertas dini, dokter. Pubertas dini ya. Jadi itu juga suatu eh, abnormal ya. Jadi bukan karena dia pubertasnya lebih cepat sehingga lebih bagus enggak, tapi itu ada suatu keabnormalan. Begitu juga dengan pubertas yang terlambat. Itu juga suatu keabnormalan. Sehingga harus tahu Anda menarche pada seorang anak laki-laki dan perempuan itu mulai usia berapa sehingga Anda tahu apakah anak ini masuk pubertas prekop ataukah pubertas terlambat ataukah pubertas yang normal. Pertumbuhan atau growth yang optimal sangat dipengaruhi oleh potensi biologisnya. Tingkat pencapaian fungsi biologis seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu genetik, lingkungan biopsikososial, dan perilaku. Proses tersebut sangat unik, di mana hasil akhirnya berbeda dan memberikan ciri pada setiap anak. Jadi masing-masing anak akan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri yang tidak dipunyai oleh anak yang lain. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi juga ada faktor internal, ya, genetik. Ini adalah modal dasar mencapai hasil proses pertumbuhan. Melalui genetik dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan yang ditandai dengan intensitas dan kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas, dan berhentinya pertumbuhan tulang. Yang termasuk faktor internal yaitu faktor bawaan yang normal dan patologis, jenis kelamin, obstetrik, dan ras atau suku bangsa. Jika potensi genetik dapat berinteraksi dalam lingkungan yang baik dan optimal, maka akan terjadi pertumbuhan yang optimal. Di negara maju, kalau pertumbuhan itu seringnya terhambatnya oleh faktor genetik. Jadi bapak ibunya pendek, anaknya nggak mungkin akan tinggi setinggi yang pemain basket gitu ya, NBA kayak gitu, kayaknya nggak mungkin. Itu kalau di negara maju. Tetapi kalau dengan sekarang yang maju adalah dengan growth hormone, yaitu penyuntikan di semua sendi-sendi yang bisa ada pertumbuhan tulang itu sekarang bisa dilakukan. Tapi memang maksimalnya tetap ada umur umur dari bapak, ibu. Jadi tinggi ya, tingginya bapak, ibu, umur dan juga itu yang mempengaruhi tetap mempengaruhi
paling tinggi dari tingginya anak. Sedangkan di negara berkembang, selain disebabkan oleh faktor genetik, juga oleh lingkungan yang tidak memungkinkan seorang tumbuh secara optimal, ya. Termasuk pada saat ibu hamil tidak boleh makan protein yang tinggi pada anak yang baru lahir, atau batita atau balita tidak boleh makan protein tertentu, dan itu akan menyebabkan tumbuhnya menjadi tidak optimal. Sudah seperti di Jogja banyak anak yang jadi kuli panggul tuh ya, anak-anak masih usia 10 tahun, 11 tahun setelah pulang sekolah dia membantu ibunya di pasar untuk menjadi kuli panggul. Yaitu otomatis dia tidak akan bisa menjadi optimal untuk pertumbuhannya. Menurut G-Life, yang termasuk faktor internal adalah genetik, obstetrik, dan seks. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada pertumbuhan yaitu kondisi lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan kondisi genetik optimal juga tidak dapat tercapai. Termasuk apa? Lingkungan yang buruk yaitu pada saat dia masih janin, tapi ibu tidak mendapatkan nutrisi yang baik karena pengaruh dari budaya di sekelilingnya. Itu yang harus Anda berantas sebetulnya nanti kalau Anda sudah menjadi seorang dokter umum. Yang termasuk faktor lingkungan adalah biofisik psikososial. Faktor ini mempengaruhi setiap individu sejak masa konsepsi sampai akhir hayat. Faktor lingkungan ada dua, faktor pranatal dan pasca-natal. Pranatal itu yang mempengaruhi pertumbuhan janin ya, termasuk gizi ibu, terus toksin, endokrin, radiasi dan lain-lain. Sedangkan yang pasca natal yang dipengaruhi oleh lingkungan meliputi lingkungan biologis, fisik, faktor psikososial, keluarga dan adat istiadat. Ini rangkumannya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, jenis pertumbuhan yang linear itu adalah menggambarkan status gizi pada masa lampau. Bentuk dan ukuran pertumbuhan linear berhubungan dengan panjang. Contoh ukuran panjang, panjang badan, lingkar dada, lingkar kepala yang paling sering digunakan adalah tinggi badan atau panjang badan. Nah, makanya kenapa pada saat dulu Anda skill, Anda tetap harus melihat bagaimana BB per U atau TB per U. Walaupun untuk melihat status gizi pada saat sekarang kita menggunakan antropometri yang mana? Untuk melihat status gizi, kita menggunakan antropometri BB, yang mana? Hmm? BB per TB, dokter. BB per TB atau BB per TB atau BB per PB. Ya, ingat TB dan PB itu beda dari segi apanya? Usia Usia. Usianya kenapa? di bawah 2 tahun. Ya apa itu? Kalau RTK di bawah 2 tahun apa? Di atas 3 Bawah tahun apa? tahun pasti BB. Nggak dengar suaranya? Nggak kedengaran? Jika di bawah 2 tahun makan panjang badan. Kalau di atas 2 3 tahun bisa menggunakan tinggi badan. Ya, jadi eh, kita menggunakan PB atau TB adalah tergantung dari usia di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun. Pertumbuhan massa jaringan menggambarkan status gizi pada saat sekarang atau pada saat pengukuran. Bentuk dan ukuran massa jaringan itu menentukan massa tubuh. Contoh ukuran massa jaringan yaitu berat badan, lingkar lengan atas, tebal lemak bawah kulit. Ukuran yang paling sering digunakan adalah berat badan. Ya, kemudian kita bicara tentang perkembangan atau development, itu adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang sedemikian rupa, sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsi di dalamnya, termasuk pula perkembangan emosi, intelektual, tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Definisi perkembangan, development ya, bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Atau dengan kata lain, penampilan kemampuan atau skill yang diakibatkan oleh kematangan sistem saraf pusat, khususnya di otak. Perkembangan anak yang sehat akan paralel dengan pertumbuhannya. Jadi dia semakin bertumbuh sesuai usia,
perkembangannya pun harus sudah lebih bagus sesuai dengan usianya. Sehingga Anda harus tahu perkembangan pada anak baru lahir sampai minimal 1 tahun itu bagaimana perkembangannya. Karena kalau perkembangannya terlambat, maka perkembangan otak juga akan terlambat dan tidak maksimal. Kalau Anda terlambat mengetahuinya, ya sudah, berarti itu dosanya Anda, ya. Karena Anda harusnya sudah warning ke orang tuanya, Bu, ini perkembangannya mulai terlambat. Harus mulai distimulasi, kalau perlu mulai dilakukan fisioterapi. Milestone perkembangan anak itu merupakan pencapaian tumbuh kembang anak meliputi kemampuan fisik dan perilaku selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan kalau milestone perkembangan berarti yang utama adalah kita melihat perkembangannya, ya, mulai lahir sampai dengan disebut selesai anak, ya, berarti selesai di usia 18 tahun. Nah, ini ada 4 ranah perkembangan, yaitu perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan mandiri. Kalau perkembangan, kita lihat perkembangan gerakan kasar atau motorik kasar, aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya. Sehingga Anda harus tahu kapan anak itu sudah bisa tengkurap terlentang, duduk, merangkak, berdiri, berjalan,